Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Di antara nikmat, Allah mudahkan bagi kita untuk melangkahkan kaki menghadiri majlis ilmu di Masjid Al-Hakim ini, walaupun rumah-rumah kita ada yang jauh. Mudah-mudahan kehadiran kita ini bagian dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan dan kesempatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pahala setiap langkah yang kita langkahkan. Salat beriring salam semoga dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan memulai mempelajari kitab Imam Muslim. Kita mulai dengan muqaddimah Muslim. Muqaddimah Muslim ini tidak termasuk di dalam syarat sahih Muslim. Jadi ini adalah semacam pendahuluan oleh Imam Muslim. Kalau yang dikatakan dengan Sahih Muslim, hadis pertamanya adalah hadis tentang qadar atau hadis Jibril. Itu adalah hadis yang pertama. Sebagaimana Imam Bukhari, hadis pertamanya adalah hadis niat. Imam Bukhari tidak mencantumkan muqaddimah di dalam kitabnya. Hanya saja beliau cantumkan hadis pertama, innamal a'malu binniyat. Ulama mengatakan seakan-akan itu adalah muqaddimah untuk kitabnya sebagai peringatan kepada talibul ilmi atau kepada orang-orang yang ingin membaca kitabnya untuk mengikhlaskan niatnya di dalam menuntut ilmu. Muqaddimah Imam Muslim adalah beliau menuliskan apa syarat atau kenapa beliau menulis Sahih Muslim. Sebagaimana yang telah kita singgung pada pertemuan sebelumnya, faktor bagi dia untuk menulis, yaitu yang pertama, apa kemarin? Memenuhi permintaan muridnya. Yang kedua, banyaknya tersebar tulisan-tulisan yang mengandung hadis-hadis dhaif, hadis mungkar, dan hadis palsu. Di dalam muqaddimahnya ini dia lebih banyak mengisyaratkan tentang hal ini. Di awalnya beliau menjelaskan bahwa dia menulis hadis yang dia kumpulkan
bahwa dia membagi manusia itu kepada 3 bagian. Bagian yang pertama itu adalah orang-orang yang memang sengaja dan dipilih oleh beliau hadis-hadisnya yang dia selamat dari uyub, selamat dari cacat. Hadisnya lebih bersih dan penukil-penukilnya adalah orang-orang yang istiqamah, konsisten di dalam hadis, menguasai apa yang dinukilkannya, dan tidak terdapat dalam riwayat-riwayat mereka perbedaan yang kuat. Tidak ada terdapat di dalam riwayatnya kegalauan, kecampur adukan yang jelas. Kemudian beliau mengingatkan bahwa beliau tidak mengulangi satu riwayat di dalam kitabnya kecuali jika diperlukan atau kecuali ada tambahan di dalamnya, maksudnya tambahan ilmu, ada yang perlu diulangi. Terkadang dia bisa memisahkan, terkadang tidak bisa dipisahkan, sehingga harus dikeluarkan kembali, diulang kembali secara utuh. Adapun kata beliau, meriwayatkan kembali atau mencantumkan hadis untuk berulang kedua kali tanpa diperlukan, maka kami, katanya, dia tidak melakukan perbuatan itu. Ya, ini mempertebal kitabnya tanpa ada faedah? Tidak. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang di bawah dari jenis yang pertama. Beliau mengatakan, apabila kami telah menyelesaikan hadis-hadis yang orang yang karakternya yang pertama tadi adalah orang-orang yang selamat dari aib, ya, penukilnya istiqamah dalam hadis dan menguasai hadis, maka dia mendatangkan berita-berita atau riwayat-riwayat yang di dalam sanadnya sebagiannya tidak memiliki sifat yang sebelumnya. Akan tetapi mereka termasuk orang yang dinilai oleh ulama nilai yang kuat. Dia jujur, memiliki ilmu, ya. Kemudian yang berikutnya dikatakan oleh Imam Muslim, yang ketiga, bahwa di dalam kitabnya ini tidak ada orang yang mungkar hadis. Taib. Kemudian beliau mulai masuk di dalam bab, di dalam muqaddimah ini beliau beri judul Babu Wujubir Riwayati Anil Thiqati Wa Tarkil Kadzabin Wa Tahdhiri Minal Kadhibi Ala Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab wajibnya meriwayatkan hadis dari orang-orang thiqah, orang-orang yang terpercaya, dan meninggalkan orang-orang yang pembohong, dan tahdzir, peringatan terhadap berbohong atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ketahuilah, semoga Allah memberikan taufik kepadamu, bahwa sesungguhnya yang wajib itu atas setiap orang yang mengetahui perbedaan
antara riwayat yang sahih dengan riwayat yang tidak sahih, yakni riwayat yang dhaif, yang mengetahui antara orang-orang yang thiqah di dalam menukilkan riwayat dari orang-orang yang tertuduh berbohong. Yang wajib bagi orang ini, yakni orang yang mengetahui itu, alla yarwiya minha, janganlah dia meriwayatkan riwayat-riwayat itu illa ma arafa sihhata makharijihi, kecuali riwayat yang dia ketahui kesahihan sumbernya, wasitarata fi naqilihi, dan sitarah yakni orang yang terjaga bagi orang-orang yang menukilkannya, periwayatnya, dan hendaklah dia bersihkan riwayat-riwayat itu, atau dari riwayat-riwayat itu, riwayat yang diambil dari orang-orang yang tertuduh. Tertuduh dari apa? Tertuduh dari berbohong. Wal mu'anidin, dan orang yang keras kepala dari ahli bid'ah, dari orang-orang pelaku-pelaku bid'ah. Perkataan beliau ini mengisyaratkan kepada kita bahwa apa yang seharusnya dilakukan bagi orang yang berilmu tentang ilmu hadis, yang sudah bisa membedakan antara yang sahih dengan yang tidak sahih, yang mengenal tentang nilai atau derajat-derajat perawi, janganlah dia meriwayatkan hadis kecuali dia betul-betul tahu tentang kesahihannya, dan hendaklah dia bersihkan hadis-hadis itu dari orang-orang yang tertuduh, dan hendaklah juga dia bersihkan dari orang-orang yang keras kepala dari ahli bid'ah. Nah, di sini ulama membahas tentang apa hukum meriwayatkan hadis dari ahli bid'ah. Meriwayatkan hadis dari ahli bid'ah. Kemudian juga mengambil ilmu dari ahli bid'ah. Muhammad bin Sirin dia mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Ketahuilah, ilmu ini adalah agama, maka lihat-lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Kalau seandainya ketika kita membeli barang, kita harus teliti dalam membeli barang. Kalau tidak, kita bisa tertipu. Jangan-jangan kita membeli barang yang palsu. Apalagi kalau seandainya dalam masalah agama kita. Dasar agama itu adalah ilmu tentang keagamaan kita. Maka ilmu itu adalah agama. Ilmu syariah adalah agama. Maka wajib hukumnya bagi kita untuk memilih-milih, melihat-lihat dari mana, dari siapa kita mengambil agama kita. Tidak akan mungkin orang akan mengajarkan tentang tauhid, akidah yang benar, kalau dia belum pernah mempelajari agama yang benar, akidah yang benar. Bagaimana kita akan bisa mengambil akidah yang benar kalau dia mengingkari rukun iman yang 6? Dia katakan rukun iman itu hanya 5. Bagaimana kita akan mengambil hadis yang akidah yang benar? Bagaimana kita akan mengambil akidah yang benar kalau seandainya dia mendustai Nabi SAW dalam sebagian hadisnya? Dia tidak percaya dengan azab kubur, dengan kenikmatan yang dalam kubur. Dia tidak percaya. Bagaimana kita akan mengambil akidah? Bagaimana kita akan mempelajari teologi darinya? Tidak akan mungkin.
Bagaimana kita akan mempelajari akidah yang benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah kalau dia jauh dari Al-Quran dan Sunnah? Yang dia pelajari adalah filsafat Yunani. Kalau seandainya mempelajari akidah sesuai dengan filsafat Yunani, maka akidahnya orang filsafat Yunani itulah yang kita pelajari, yang berujung kepada mengingkari. Kalau seandainya ada orang mempelajari filsafat Yunani untuk mempelajari agama ini, lalu dia belum sesat, berarti dia belum ahli dalam filsafat. Sebab ulama mengatakan orang yang mendalami filsafat itu akan bermuara ke dalam kesesatan. Dan siapa mempelajari Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh ulama-ulama kita, sesuai yang dipahami oleh para sahabat, tabi'in dan tabi'in, selama-lamanya dia tidak akan sesat jika dia mengikuti jalur yang benar dan dia tidak mengikuti hawa nafsunya, mengambil hadis yang sesuai dengan hawa nafsunya, mengambil ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan hawa nafsunya. Tidak, tapi dia berjalan di atas apa yang telah digariskan oleh ulama di dalam mendalami ilmu ini. Maka dia insya Allah tidak akan sesat selama-lamanya. Karena Nabi SAW mengatakan, taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadhillu abada, kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua pusaka. Selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Sampai hari kiamat tidak akan sesat. Apa itu? Kitab Allah dan sunnahku. Ini adalah jaminan dari Nabi SAW. Garansi. Setiap orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah tidaklah sesat. Jika ada orang yang menyesatkan orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, ya, maka pernyataan dia adalah sesat. Karena dia telah menyesatkan Nabi, yang mana Nabi menjamin orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah tidak akan sesat. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Thaha, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah. Di mana terdapat petunjuk Allah? Ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, fala yadhillu, dia tidak akan sesat, kata Allah. Wala yashqa, dia tidak akan sengsara. Siapa yang menuduh orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran ini adalah aliran sesat, berarti dia telah menyesatkan Allah. Karena Allah telah menjamin siapa yang berpegang teguh dengan kitabnya, siapa yang berpegang teguh dengan petunjuknya, dia tidak akan sesat selama-lamanya. Dia tidak akan sesat dan dia tidak akan sengsara. Maka oleh karena itu kita lihat di dalam qala ulama minal muhaddithin wal fuqaha wa ashabil usul, ya, berkata ulama-ulama dari ahli hadis, dari ahli fiqih dan dari ahli usul, al-mubtadi' alladhi yukaffaru bi bid'atihi la tuqbal riwayatuhu bittifaq. Orang ahli bid'ah, ini kata Imam Nawawi ini, ahli bid'ah yang dia dikafirkan disebabkan oleh bid'ah yang dilakukannya. Mana di antara bid'ah yang bisa mengkafirkan? Di antaranya keyakinan seseorang dengan wahdatul wujud, bahwa yang ada ini semuanya adalah Tuhan, tidak ada bedanya makhluk dengan Khaliq, ya, kecuali dia hanya seperti buih dan air. Hakikatnya dia ada air, dia katakan hakikatnya adalah Tuhan, maka ini adalah kufrun, ini adalah kekafiran. Atau dia mengatakan bahwa Allah menjelma di tubuh manusia, dan ini namanya apa? Hululiyah.
Orang yang berkeyakinan berakidah hululiyah juga adalah kufrun, yang menyebabkan seorang dengan bid'ahnya ini menjadi kafir. Atau dia mendatangi kuburan, meminta-minta kuburan, berkeyakinan gurunya bisa memiliki kekuatan yang dia sudah menjadi tanah, tapi masih bisa mendatangkan keberkahan, ya, kelapangan dan yang lainnya, sehingga dia datang meminta doa ke sana, maka itu adalah kufrun, kekafiran. Atau orang yang mengatakan bahwa Tuhan dia itu bukan Tuhan yang menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad, tapi adalah Tuhan yang menurunkan wahyu kepada Ali. Orang yang meminta-minta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, yang dia mengatakan ya Hasan, ya Husain, ya Ali, selamatkan kami, dan seterusnya, ini adalah kufrun, kekafiran, karena dia setelah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ulama mengatakan, ya, la tuqbal riwayatuhu bittifaq. Riwayatnya tidak bisa diambil, diterima, telah disepakati oleh ulama. Maka oleh karena itu tidak boleh kita berguru kepada orang-orang yang memiliki bahwa bid'ahnya itu bisa mengkafirkan dia. Wa ammal ladzi la yukaffar biha fakhtalafu fi riwayatihi. Adapun orang yang tidak dikafirkan di atas bid'ah yang dilakukannya, maka terjadi perbedaan pendapat ulama di dalam masalah bolehkah kita meriwayatkan dari dia atau tidak. Faminhum, di antara mereka, man raddaha mutlaqan. Ada di antara mereka karena dia tolak mentah-mentah. Ya, sama dengan yang pertama tadi. Kenapa? Apa alasan? Lifisqihi. Karena kefasikan dia, karena maksiatnya. Ya, apa maksiat yang dilakukan? Kalau kita lihat dia beribadah tekun, ya, dia khusyuk dalam ibadah. Kefasikannya adalah karena dia membuat ajaran yang tidak pernah dibuat oleh Rasulullah SAW. Dalam sikapnya ini berarti dia sudah membangkang kepada Rasulullah. Kalau membangkang kepada Rasulullah itu adalah maksiat. Wala yanfa'hu ta'wil, maka tidak bermanfaat baginya ta'wil, pentakwilan dan pentakwilan. Wa minhum man qabilaha mutlaqan. Di antara ulama ada menerima secara mutlak, lawan dari yang pertama. Kenapa? Idh lam yakun mimman yastahillu al-kadhibi fi nusrati madhhabihi aw li ahli madhhabihi, sawan kana da'iyatan ila bid'ati aw ghaira da'iyah. Idza lam yakun, ya, boleh diterima apabila dia tidak termasuk orang yang menghalalkan berbohong di dalam membela mazhabnya dan di dalam membela pengikut mazhabnya. Jika dia tadi apa? Digaris bawahi, tidak menghalalkan berbohong. Ya. Baik dia ini seorang pendakwah di dalam bid'ahnya atau bukan pendakwah, cuma dia hanya memakai eksklusif untuk dirinya sendiri. Ya, tidak disebarkannya. Selama dia tidak menghalalkan berbohong, membolehkan berbohong untuk membela mazhabnya atau pengikutnya. Wa hadza muhka an imamina asy-Syafi'i. Ini dikisahkan bahwa itu adalah pendapat dari Imam Syafi'i rahimahullah. Liqaulihi, ya,
Karena perkataan dia, aqbalu syahadata ahli al-ahwa lal khattabiyyati min ar-rafidah. Aku menerima kesaksian ahli ahwa, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Ahli bid'ah adalah orang yang mengikuti hawa nafsu. Oleh karena itu, ulama selalu mengatakan ahlul ahwa'i wal bid'ah. Ahlul ahwa wal bid'ah. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dan bid'ah. Kenapa dikatakan ahlul ahwa? Karena tidaklah dia melakukan bid'ah itu kecuali disebabkan oleh hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Jathiyah, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu fa'adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah fama yahdihi min ba'dillah. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tidakkah kamu melihat orang yang hawa nafsunya dijadikan sebagai ilahnya, yang diibadatinya, yang diikutinya, yang ditaatinya, ya? Lalu Allah menyesatkannya di atas ilmu. Seorang apabila dia mengikuti hawa nafsunya, dia sudah tahu bahwa Nabi melarang untuk makan dan minum dengan tangan kiri. Dia tahu itu. Tapi tetap juga dia makan dan minum dengan tangan kiri. Ya. Jadi orang yang mengikuti hawa nafsu, dia tahu itu dilarang, tapi dia mengikuti hawa nafsunya. Kemudian orang yang mengikuti seperti itu, ya, apa akibatnya? Allah tutup, Allah kunci pendengarannya, bukan dikunci telinganya, tapi dikunci pendengarannya. Ya, di situ disebutkan wa khatama ala sam'ihi, bukan dikatakan wa khatama ala udhunihi, tidak. Berapa orang memiliki telinga? Walaqad dzara'na fi jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Dia punya telinga tapi tidak mau mendengar. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi, ya, dikunci di telinganya dan di hatinya. Wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Allah jadikan di depan pandangannya penutup. Kalau seandainya diletakkan di depan pandangannya penutup, bisakah dia melihat? Tidak akan dia bisa melihat. Tapi kalau seandainya matanya tidak bisa melihat, bisakah dia melihat? Bisa. Melihat dari mata hatinya. Ya. Kalau seandainya telinganya sudah dikunci, hatinya dikunci sehingga tidak bisa lagi memahami, matanya ditutup sehingga dia tidak bisa lagi melihat kebenaran, fama yahdihi min ba'dillah. Siapa yang akan bisa memberinya hidayah setelah Allah Subhanahu wa taala? Ya. Maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah setelah itu. Apa di akhir ayatnya? Afala yatadzakkarun. Tidakkah mereka mengambil pelajaran? Ya. Nah, ini ketika dia mengikuti hawa nafsu. Oleh karena itu Allah menghalangi taubat ahli bid'ah. Kenapa? Karena selama dia masih melakukan bid'ahnya, dia sulit untuk keluar. Karena dia beranggapan sedang mengibadati Allah. Berbeda dengan orang yang berbuat maksiat. Ketika dia melakukan maksiat, jantungnya pun ya cepat. Kenapa? Dia merasa bersalah. Tapi dorongan syahwatnya
dan keimanannya pada saat itu lemahlah yang menjadikan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak akan mungkin orang yang berzina pada saat dia berzina dia memiliki seorang mukmin yang sempurna imannya. Nggak akan mungkin. Pasti pada saat itu dia imannya turun. Ya, tapi dia merasa bahwasanya dia melakukan kesalahan. Ahli bid'ah ketika dia melakukan bid'ahnya, baik dalam bentuk maksiat, ya, seperti katanya seorang yang ingin mengaji harus dimandikan oleh gurunya dulu. Terkadang yang ikut mengaji itu adalah perempuan, harus dimandikan oleh gurunya. Air dari 7 masjid, kemudian kembang 7 kembang, ya, dimandikan pada malam, tengah malam. Muridnya dia tidak merasa bersalah karena dia beranggapan dalam rangka mencari keridhaan Allah, tapi jalurnya sudah salah. Ini bahaya dari bid'ah, ya. Maka oleh karena itu kata Imam Syafi'i tadi, saya menerima kesaksian ahli ahwa selama dia bukan Rafidah, bukan orang Syiah. Kenapa? Karena orang Rafidah, orang Syiah, ya, yang sekarang Syiah sekarang ini adalah Rafidah. Karena orang Syiah mereka memandang bolehnya memberikan kesaksian palsu bagi orang-orang yang cocok dengannya. Nabi SAW mengatakan, ala akhbirukum bi akbaril kabair, dalam hadis Abi Bakrah, tidakkah aku beritahukan kepada kalian dosa besar, dosa-dosa yang paling besar? Qalu bala ya Rasulullah. Qala isyraku billah wa uququl walidain, berbuat syirik kepada Allah dan durhaka kepada orang tua. Fakana muttaki'an fajalasa faqala, dadinya dia sedang menyandar lalu dia duduk dengan serius. Ala wa qawlu zur wa syahadatu zur, ala wa qawlu zur wa syahadatu zur, ala wa qawlu zur wa syahadatu zur, wa kana yukarriruha hatta qulna laitahu sakata. Beliau mengulangi, ketahuilah perkataan yang bohong dan kesaksian yang bohong itu termasuk dosa besar. Diulang oleh Nabi lagi, ya, perkataan bohong, kesaksian yang bohong, perkataan yang bohong, kesaksian yang bohong, diulang oleh Nabi terus. Kenapa Nabi mengulanginya? Karena ini adalah dosa besar dan banyaknya orang yang terjerumus di dalam itu. Boleh jadi dia tidak jatuh kepada perbuatan syirik, tapi dia jatuh di dalam perkataan bohong dan kesaksian bohong. Entah berapa pada saat ini kita melihat terjadinya kesaksian bohong di pengadilan-pengadilan yang bisa menghalalkan yang haram oleh sebab itu. Ya, harta yang dia bukan miliknya gara-gara kesaksian bohong, ya, maka dia meraih hak orang lain. Para sahabat kasihan melihat Rasulullah yang mengulang-ulang terus sampai mereka berkeinginan, alangkah indahnya kalau Nabi berhenti, kasihan kita. Ya, sehingga Nabi mengulang-ulangnya tadi adalah karena urgensi, bahaya. Karena penting permasalahan ini dan bahayanya berbohong dan kesaksian bohong, kesaksian palsu itu adalah termasuk dosa-dosa besar. Maka ahli Rafidah, orang Syiah, mereka menganggap bolehnya berkesaksian palsu terhadap orang yang menyukainya. Wa minhum, di antara mereka diterima berpendapat, diterima riwayat orang yang bukan dai, bukan penyeru kepada bid'ahnya. Ya, ya, kalau seandainya dia seorang penyeru kepada bid'ahnya tidak diterima. Kalau bid'ahnya hanya eksklusif untuk diri, ya, ketika dia menyampaikan riwayatnya dan dia riwayatnya tidak menyokong kebid'ahannya, tapi yang disampaikan adalah poin yang lain, maka ini diterima oleh sebagian ulama termasuk Imam Bukhari. Imam Bukhari menerima hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Khawarij,
Kenapa dari Khawarij? Pertama, Khawarij dahulu adalah orang yang memandang dosa besar adalah kufur. Orang yang melakukan dosa besar jadi kafir. Bohong termasuk dosa besar. Maka orang Khawarij dahulu tidak pernah berbohong. Ya, maka oleh karena itu, karena periwayatan hadis yang diinginkan adalah kejujuran, keaslian dari hadis itu, ya, maka Imam Bukhari menerima hadis-hadis orang Khawarij. Ya, jika riwayatnya tidak menyokong kebidahannya. Dan ini adalah pendapat yang sahih. Wa hadza madhhabu katsirin atau aktsar minal ulama wa huwa al-a'dal as-sahih. Kata Imam Nawawi, ini adalah pendapat kebanyakan dari ulama dan ini adalah pendapat yang sahih. Ya. Wa qala ba'du ashabi Syafi'i rahimahullah ikhtalafa ashabul Syafi'i fi ghairi da'iyah. Sebagian pengikut Imam Syafi'i mengatakan bahwa mereka pun berbeda pandangan di dalam menerima riwayat orang yang bukan da'i, ya, kepada bid'ahnya. Ittafaqu ala adamu qabuli da'iyah. Mereka sepakat untuk tidak menerima riwayat orang yang pendakwah terhadap bid'ahnya. Ya. Wa qala Abu Hatim Ibnu Hibban, la yajuzul ihtijaju bid-da'iyah inda a'immatina qatibatan la khilafa bainahum fi dzalik. Dia katakan bahwa tidak boleh berhujah dengan riwayat pendakwah terhadap bid'ahnya. Menurut imam-imam kami qatibatan, keseluruhannya, la khilafa bainahum fi dzalik. Tidak ada perbedaan antara mereka dalam hal itu. Berarti perkataan Abu Hatim Ibnu Hibban, dia mengatakan bahwa sepakat ulama untuk tidak menerima riwayat pendakwah terhadap bid'ahnya. Wa man madzhab al-awwal, adapun pendapat yang pertama tadi ada yang mengatakan diterima dan seterusnya, fa dha'ifun jiddan, maka ini adalah dhaif sekali. Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya akan kita sambung lagi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.